Songyu berbalik untuk menemukan bahwa kedua wanita di sampingnya telah duduk dan tangan Liu Yu menekan wajahnya, hanya menyisakan matanya yang tercengang. Mu Peiling menatap tajam ke sosok bayangan saat dia berkata, "Aku tidak tahu secara spesifik, tapi aku pernah mendengar bahwa tuanku mengembangkan teknik rahasia yang sangat langka di dunia manusia kita, yang memungkinkan dia untuk mewujudkan jiwa baru lahir kedua. Namun itu sangat berbahaya, dan orang yang menggunakan teknik ini dapat dengan mudah menderita serangan balik dari jiwa baru lahir kedua ini setelah mencapai kemauannya sendiri." Songyu dan Liu Yu keduanya saling memandang setelah mendengar itu. "Aku terkejut kamu bisa mengenali aku. Oh, aku ingat sekarang. Kamu gadis yang pernah disebutkan Silver Moon kepadaku. Bagaimanapun, aku tidak berencana menyembunyikan apapun. Aku memang pernah menjadi jiwa baru lahir kedua orang itu. Tetapi setelah aku menelan jiwanya, dia akan menjadi aku, dan aku akan menjadi dia. Kalian bertiga sebaiknya tinggal di sini dan tidak mencoba melarikan diri. Jika semuanya berjalan lancar, maka aku akan melepaskan kalian semua. Ini adalah lokasi yang sangat tidak jelas di lembah bagian dalam. Dan bahkan jika pria itu mencarimu secara langsung, tidak mungkin dia bisa menemukan tempat ini." Pria berjubah berkata dengan yakin. Dia tidak lain adalah jiwa baru lahir kedua Hanli yang hilang selama pertempurannya dengan abadi agung yang terkenal dari suku melonjak. Pada saat itu, jiwa baru lahir telah terluka parah oleh abadi agung, dan itu seharusnya benar-benar hancur. Namun jiwa baru lahir kedua telah mengkultivasikan ki iblis di kedalaman yin yang telah diberikan Hanli kepadanya, yang mengaktifkan kemampuan pelindung dari spanduk pengayakan hantu yang telah disuntikan dengan ki iblis segudang kedalaman. Dengan demikian, jiwa baru lahir tersedot ke dalam spanduk, di mana ki iblis murni telah disuntikan ke dalamnya sebagai bagian dari perawatan darurat. Jika Hanli tidak terlalu jauh dari jiwa baru lahir, setelah jiwa baru lahir kedua terbangun, secara otomatis akan kembali ke sisi Hanli. Namun, Hanli juga terluka parah pada saat itu, dan terpaksa menyegel dirinya sendiri di dalam es sebelum hanyut sampai ke Jin Agung. Dengan demikian, setelah jiwa baru lahir kedua benar-benar sembuh, dia tidak dapat menemukan Hanli dan mulai berkeliaran di padang rumput. Kira-kira 2 atau 3 dekade kemudian, akhirnya mengembangkan sedikit keinginan hidup dan segera kembali ke Jin Agung. Kemudian melakukan perjalanan ke lembah Devil Fall dan dengan mudah menemukan mayat iblis berdaulat yang tersandung di lembah bagian dalam seperti zombie. Meskipun mayat iblis telah rusak parah oleh iblis kuno sebelumnya, dia perlahan-lahan dapat pulih ke keadaan semula. Namun itu bergerak sepenuhnya secara naluriah karena telah kehilangan bimbingan Hanli. Jika beberapa abad berlalu, bukan tidak mungkin mayat iblis mencapai kemauannya sendiri. Namun setelah ditemukan oleh jiwa baru lahir kedua, dia dapat menggunakan batasan yang digunakan Hanli di masa lalu untuk dengan mudah mengambil alih mayat iblis dan menelan sedikit esensi di dalamnya. Itulah mengapa jiwa baru lahir kedua tidak memiliki tubuh kultivator lain dan malah langsung menuju ke lembah Devil Fall. Bagaimanapun, akan sangat sulit untuk memiliki tubuh kultivator jiwa baru lahir, dan ada kemungkinan besar perannya akan dibalik, dan mangsanya akan membunuh pemburu. Mayat iblis ini memiliki kekuatan kultivator jiwa baru lahir, tetapi kebetulan tidak memiliki kemauan yang hidup, jadi itu adalah target kepemilikan yang ideal. Dengan demikian, jiwa baru lahir kedua mencarinya tanpa ragu-ragu. Jiwa baru lahir menggunakan sisa ki iblis yang ditinggalkan oleh tubuh iblis kuno di celah spasial. Kemudian menggunakan ki mayat iblis berdaulat sebagai yayasan, dan merekrut bantuan dari spanduk pengayakan hantu, memungkinkannya untuk mengolah sebagian besar yin ki iblis yang mendalam hanya dalam beberapa dekade. Dengan demikian, itu mampu mencapai tahap jiwa baru lahir pertengahan. Setelah itu, dia menemukan beberapa harta karun di dalam lokasi rahasia di lembah dan menyempurnakannya sebelum bersiap untuk keluar dari lembah. Dan kebetulan bertemu dengan trio Mu Peiling. Awalnya dia tidak tahu bahwa ketiga wanita inilah yang dia buru. Namun karena fakta bahwa dia telah mengkultivasikan yin ki iblis mendalam, kemudian disuntik dengan ki iblis murni dan akhirnya menelan esensi mayat iblis berdaulat, jiwa baru lahir telah menjadi sangat berbeda dari Hanli. Itu sangat agresif dan ganas, dan segera menyerang ketiga kultivator formasi inti ini. Di satu sisi, membunuh mereka akan sepenuhnya menghilangkan kemungkinan mereka mengungkapkan lokasinya kepada siapapun. Dan di sisi lain, itu akan menjadi cara yang baik untuk melampiaskan kecenderungan ganasnya.
Namun setelah memilah-milah ingatan Hanli, jiwa baru lahir kedua mampu mengidentifikasi ketiga wanita itu, dan setelah ragu-ragu sebentar, itu berubah pikiran daripada membunuh mereka. Mu Peling meratapi kemalangannya, tapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Berapa lama kamu berencana menahan kami sebagai tawanan?" Alasan mengapa dia bisa segera mengenali jiwa baru lahir kedua ini adalah karena ketika Silver Moon mengirimkan pil kepadanya, dia juga memberi Mu Peling sebuah liontin giok tanpa nama yang selalu dia bawa bersamanya sejak itu. Pada saat itu, Silver Moon telah menyembunyikan gumpalan aura jiwa baru lahir kedua di dalam liontin giok itu, sehingga memungkinkan pembawa liontin tersebut untuk mendeteksi kehadiran jiwa baru lahir kedua dari jarak dekat. Mu Peling selalu sangat bingung tentang mengapa Silver Moon melakukan itu, tetapi dia tiba-tiba mengerti alasan dibalik itu sekarang. Dia kemungkinan besar telah mengantisipasi bahwa ada kemungkinan jiwa baru lahir kedua akan melarikan diri dari kendali Hanli, dan dia telah memberinya liontin giok ini untuk menghindari kemungkinan kecelakaan. Karena itu, dia dapat menggunakan harta karun ini untuk segera mengidentifikasi siapa penculiknya. Setelah mendengar pertanyaan Mu Peling, sosok berjubah hitam itu memelototinya dengan dingin dan menjawab, "Tentu saja ketika hanya ada satu Hanli yang tersisa di dunia ini." Setelah memahami situasinya, Song Yu juga telah menenangkan diri, dan dia bertanya dengan suara tenang, "Dengan kemampuan dan tingkat kultivasi paman bela diri, apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki kesempatan? Aku yang sekarang memang bukan tandingannya, tapi aku punya peluang bagus untuk bisa melarikan diri dengan hidupku. Selain itu, dengan kalian bertiga ditawan, dia akan menjadi jauh lebih waspada. Jadi itu membuatku bahkan memiliki kesempatan yang lebih baik. Adapun bagaimana aku bisa menjatuhkannya, itu bukan sesuatu yang perlu kalian khawatirkan." Sosok berjubah hitam itu terkekeh, namun tidak mengungkapkan apapun. Lalu, Liu Yu baru saja hendak mengatakan sesuatu, tetapi sosok berjubah hitam itu tiba-tiba memotongnya. "Baiklah, aku tahu apa yang kalian rencanakan, tapi jangan pernah memikirkannya. Satu-satunya skenario di mana kalian bertiga akan dapat melarikan diri dari sini adalah ketika aku menelan jiwa orang itu, atau dia menghapus keinginan hidupku dan menurunkanku ke jiwa baru lahir keduanya lagi. Untuk saat ini, kalian bertiga hanya harus tidur siang yang lama." Sosok berjubah hitam itu tiba-tiba membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu. Cahaya spiritual dari semua warna tiba-tiba mulai berkilauan di tanah di sekitar tiga wanita saat petak besar Ki hitam muncul. Baru kemudian mereka bertiga menemukan bahwa mereka terletak di pusat formasi besar. Ketiganya dibanjiri oleh Ki hitam dan jatuh pingsan lagi. Saat itulah sosok berjubah hitam yang duduk di sudut menghentikan nyanyiannya dan membuka segel tangannya. Namun ada cahaya yang kompleks dan ragu-ragu berkilauan di matanya saat melihat Ki hitam. Sebulan kemudian di dalam aula Xuanwu dari Sekte Kebenaran Agung, yang merupakan sekte orang nomor 1 yang memproklamirkan diri di wilayah selatan surgawi, berdiri seorang pendeta Daois tua dengan satu set fitur wajah kekanak-kanakan. Namun rambut dan janggut itu benar-benar putih. Dia menatap slip giok putih di tangannya dengan alis berkerut dan ada ekspresi ragu-ragu berkilauan di matanya. Beberapa saat kemudian dia menghela nafas panjang dan berseru, "Ayo." Begitu suaranya jatuh, dua pendeta Taois Parubaya masuk dari luar aula. Kedua pendeta Taois pembangunan fondasi membungkuk dan bertanya, "Apa yang dapat kami lakukan untuk Anda, Master Sekte?" Pendeta Taois menyerahkan slip giok dengan ekspresi muram dan menginstruksikan, "Kirim undangan ini ke lembah berwarna-warni keemasan. Beritahu mereka bahwa kultivator hebat keempat telah muncul di negara bagian Si dan Sekte Awan Melayang telah mengirimkan undangan ke upacara perayaan mereka. Apakah penatua akan menghadiri upacara secara langsung atau senior lain akan hadir sebagai penggantinya?" Ekspresi kedua pendeta Daois sedikit berubah setelah mendengar itu sebelum keduanya berkata dengan hormat, "Iya, Master Sekte, kami pasti akan menyampaikan pesannya." Keduanya kemudian mengambil slip giok dan meninggalkan aula sebagai dua seberkas cahaya. Di kolam yang surgawi, area terlarang yang terkenal dari Sekte Ikatan Harmonis, itu bukanlah kolam yang sangat besar, ukurannya hanya beberapa ribu kaki. Namun kolam itu diselimuti kabut tebal sepanjang tahun, dan tidak ada yang diizinkan memasuki kabut tanpa izin, bahkan para tetua jiwa baru lahir dari sekte itu.
Biasanya hampir tidak ada orang di sekitar dalam radius 10 km di sekitar kolam yang surgawi. Namun pada saat ini, ada 5 atau 6 kultivator yang berdiri berdampingan lebih dari 100 kaki jauhnya dari kabut. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua memandangi kabut di depan mereka dalam diam. Kultivator hebat keempat, bocahan itu pasti berkembang cukup cepat dalam kultivasinya. Saya tahu bahwa dia akan sampai ke titik ini cepat atau lambat. Tetapi saya tidak berpikir bahwa dia akan naik ke ketinggian hanya dalam 1 abad. Melihat kasusnya, sepertinya aku harus menghadiri upacara perayaan ini secara langsung. Desahan pelan terdengar dari dalam kabut. Para kultivator di luar kabut terus berdiri terpaku di tempatnya dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Di pulau tertentu di antara Pulau Tujuh Roh, ada seorang pria tua berjubah biru dengan satu set fitur polos berdiri di tepi tebing. Tangannya digenggam di belakang punggungnya, dan dia telah mengarahkan pandangannya dengan tenang ke seberang lautan yang tak terbatas. Namun di salah satu tangannya ada slip giok putih yang berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Di dalam paviliun di pegunungan potongan permata negara bagian Beiliang, ada seorang pria dengan serangkaian fitur halus duduk di seberang seorang pria tua gemuk. Keduanya duduk di kursi kayu. Pria tua itu memasang ekspresi hati-hati saat dia bertanya, "Senior Wu, maukah kamu menghadiri upacara perayaan Sekte Awan Melayang secara langsung?" Pria itu telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir di usia yang begitu muda. Dan dengan sisa umurnya, dia akan mampu berdiri di puncak wilayah selatan surgawi selama 7 hingga 8 abad lagi. Jika kita menjalin kembali hubungan baik dengannya, maka 6 sekte kita tidak perlu khawatir. Apa saranmu keponakan bela diri Lei? Kamu telah mengambil alih sekte, jadi kamu ingin mengundang pria itu kembali ke lembahmu. Pria itu bertanya dengan suara acuh tak acuh. Kamu salah paham senior, dengan statusnya yang tinggi saat ini. Bagaimana dia mau kembali ke lembah mapel kuning kami yang sangat sedikit? Namun dia memang memiliki hubungan dengan lembah kami. Dan jika kami dapat memperkuat ikatan itu, tidak diragukan lagi itu akan bermanfaat bagi 6 sekte kita. Pria itu terdiam sesaat sebelum berkata tanpa ekspresi, "Jangan harap aku bisa berkontribusi dalam masalah ini. Aku pernah agak dekat dengan senior Nangong. Tapi aku tidak pernah menghubunginya lagi sejak dia pergi bersama pria itu. Namun saya akan mewakili sekte bulan bertopeng untuk menghadiri acara ini. Akan sangat bagus jika Anda bersedia melakukan perjalanan secara langsung senior Wu." Orang tua itu sangat gembira mendengar itu. Tidak heran lembah mapel kuning Anda sangat gugup tentang orang ini. Sejak rekan Daois Linghu meninggal, tidak ada kultivator jiwa baru lahir lainnya yang muncul di lembah Anda. Jika bukan karena fakta bahwa rekan Daois Linghu pernah membuat kesepakatan dengan pria ini dan memberitahu 5 sekte kita tentang hal itu, lembah mapel kuningmu kemungkinan besar sudah diusir dari panggung Beiliang. Pria itu terkekeh. Saya minta maaf atas ketidakmampuan kami senior. Ekspresi canggung muncul di wajah pria tua itu setelah mendengar itu. Dalam rentang 2 bulan, seluruh wilayah selatan surgawi telah meletus menjadi hiruk pikuk. Semua sekte kultivasi dengan skala yang layak di keseluruhan wilayah selatan surgawi telah menerima undangan yang dikirim oleh Sekte Awan Melayang. Mereka mengklaim bahwa salah satu tetua mereka telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, dan mereka mengadakan upacara besar untuk merayakan acara ini. Itulah sebabnya undangan ini dikirim. Itu tidak dijelaskan pada undangan tetua yang mereka maksud. Tetapi Hanli telah membuktikan dirinya sejak lama sebagai kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi di bawah tahap akhir jiwa baru lahir. Jadi tidak sulit untuk menebaknya bahwa Hanli pasti tetua yang dimaksud. Dengan demikian, semua sekte berada dalam keadaan gempar. Beberapa sekte benar-benar terkejut dan segera setuju untuk menghadiri upacara tersebut. Beberapa sekte yang lebih besar agak curiga tentang keaslian berita ini. Tetapi mereka juga setuju untuk mengirim setidaknya seorang tetua untuk menghadiri upacara tersebut. Dengan demikian, nama Hanli mengguncang seluruh wilayah selatan surgawi sekali lagi. Terlepas dari apakah seseorang adalah seorang kultivator keliling yang telah tinggal dalam pengasingan selama bertahun-tahun, atau anggota sekte kultivasi terkemuka,
Sangat mungkin mereka telah mendengar nama Hanli pada satu titik atau lainnya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat tentang kultivator besar keempat dari wilayah selatan surgawi yang telah naik ke tahap akhir jiwa baru lahir pada usia yang begitu muda. Dengan demikian, 3 bulan berlalu dan upacara sekte awan melayang diadakan. Ada lebih dari 100 kultivator jiwa baru lahir yang hadir, dan beberapa kali jumlah itu di kultivator formasi inti yang juga telah tiba di pegunungan awan mimpi. Bintang pertunjukan Hanli hanya muncul sebentar di hari pertama upacara dan menyampaikan pidato sederhana sebelum mengundang selusin sesepuh dari semua sekte yang berada di panggung jiwa baru lahir atau di atas ke pertemuan yang lebih kecil di aula yang tidak jelas di dalam sekte awan melayang. Di antara mereka ada 2 kultivator besar jiwa baru lahir, yaitu Iblis Tua Concord dari sekte Ikatan Harmonis dan Wei Wuya dari sekte Pikiran Mengalir. Setelah 3 hari dan 3 malam, semua kultivator jiwa baru lahir ini akhirnya muncul kembali dari aula. Semuanya dengan ekspresi ngeri di wajah pucat mereka. Wei Wuya dan Iblis Tua Concord juga cukup berkecil hati dan memasang ekspresi tegang di wajah mereka. Beberapa kultivator yang hadir pada upacara tersebut secara alami memperhatikan hal ini dan mencoba untuk menanyakan tentang apa yang terjadi selama pertemuan mereka. Namun, para kultivator jiwa baru lahir tetap diam dengan senyum masam di wajah mereka, atau menggelengkan kepala dengan ekspresi ketakutan, atau sama sekali mengabaikan pertanyaan yang ditujukan kepada mereka secara umum. Itu membuat semua kultivator semakin penasaran. Upacara itu berlangsung setengah bulan. Selama itu, Hani tidak lagi muncul. Yang mengejutkan semua orang, selusin kultivator jiwa baru lahir yang paling kuat yang hadir tidak tersinggung sama sekali. Dan segera setelah upacara berakhir, mereka semua melarikan diri dari sekte awan melayang seolah-olah melarikan diri dari sesuatu yang sangat menakutkan. Dengan demikian, semua kultivator yang tersisa bahkan lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi di aula yang tidak dikenal itu. Apa yang mungkin bisa membuat begitu banyak kultivator jiwa baru lahir yang kuat sedemikian rupa? Meskipun tidak ada kultivator jiwa baru lahir yang dimaksud yang bersedia mengungkapkan informasi apapun kepada mereka yang telah menghadiri upacara, semuanya memiliki beberapa teman dekat dan kerabat yang mereka ungkapkan situasinya juga. Dengan demikian, berita yang semua orang sangat ingin dengar akhirnya bocor pada akhirnya. Namun isi berita mengguncang seluruh wilayah selatan surgawi lagi. Terungkap bahwa kultivator hebat baru dari sekte awan melayang ini telah menantang Wei Wuya dan Iblis Tua Concord ke pertandingan tanding selama pertemuan kecil itu. Itu adalah permintaan yang cukup normal. Bagaimanapun, tetuahan ini baru saja mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk menguji kemampuannya serta untuk mengintimidasi semua kultivator jiwa baru lahir pertengahan lainnya. Namun yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia telah menantang Wei Wuya dan Iblis Tua Concord sekaligus. Lebih jauh lagi, hasil dari pertandingan tanding membuat semua orang semakin terperangah. Hani melepaskan beberapa teknik luar biasa dan memanggil beberapa harta yang sangat kuat untuk dengan mudah mengalahkan 2 kultivator hebat. Wei Wuya dan Iblis Tua Concord telah berdiri di puncak wilayah selatan surgawi selama beberapa ratus tahun. Namun bahkan setelah bergabung, mereka masih disingkirkan dengan mudah oleh Hanli. Dan keduanya menderita beberapa luka selama pertandingan tanding. Apa yang bahkan lebih mencengangkan bagi semua orang yang menyaksikan pertandingan itu adalah bahwa Hanli bahkan tidak tampak melepaskan semua trik di lengan bajunya. Semua kultivator jiwa baru lahir benar-benar tidak bisa berkata-kata. Selama waktu yang tersisa, Hani mengadakan diskusi dengan semua kultivator jiwa baru lahir tentang pengalaman dan wawasan kultivasi. Namun mereka semua merasa seolah-olah mereka duduk di atas paku sepanjang waktu. Dan hal terakhir yang mereka inginkan adalah tetap berada di hadapan Hanli lebih lama lagi. Dengan demikian, mereka semua melarikan diri dari aula yang tidak jelas pada akhir dari 3 hari. Tampak seperti baru saja melihat hantu. Berita mencengangkan ini menyebar dengan cepat, dan secara alami sebagian besar orang tidak percaya ini benar. Namun berita terus menyebar. Dan semua kultivator jiwa baru lahir yang telah hadir selama pertandingan sparring memilih untuk tetap diam. Dan bahkan tidak satu pun dari mereka yang melangkah maju untuk membantah klaim ini. Baru setelah itu, semua orang menyadari bahwa berita ini memang benar. Dan seluruh wilayah selatan surgawi benar-benar tercengang.
Setelah itu, siapapun yang membahas topik apapun tentang Hanli berbicara dengan nada berbisik. Dimanapun mereka berada dan kepada siapa mereka berbicara. Dan mereka tidak berani menyampaikan rasa tidak hormat apapun terhadap Hani dengan kata-kata mereka. Dengan demikian, reputasi Hani sebagai kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi perlahan mulai menyebar. Di udara di atas laut dekat dengan 7 pulau roh, seorang pendeta Taois paruh baya dengan kulit bersih dan bening menghadap seorang pria tua berjubah biru dari jauh. Keduanya memasang ekspresi gelap dan tetap diam sama sekali. Setelah beberapa lama, pria tua berjubah biru itu bergerak saat dia memecah kesunyian. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini dan mengundang saya ke tempat ini melalui transmisi suara saudara Sandris? Anda tidak di sini untuk menantang saya dalam kontes menatap, bukan? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Pria tua berjubah biru ini tidak lain adalah salah satu dari kultivator hebat Wei Wuya. Saudara Wei, mengapa Anda mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya? Tidak bisakah Anda menebak mengapa saya mengundang Anda untuk bertemu dengan saya di sini? Pendeta Taois Parubaya bertanya dengan tenang. Hehe, sepertinya kamu tidak bisa duduk lebih lama lagi setelah mendengar berita itu, saudara Sandris. Sedikit cibiran mengejek muncul di wajah Wei Wuya. Ekspresi muram muncul di wajah pendeta Taois itu saat dia bertanya, apakah itu berarti rumor itu benar? Kamu dan iblis tua Konkot benar-benar dikalahkan orang itu? Mata Wei Wuya menyipit saat dia bertanya, kami dikalahkan? Bahkan menurutmu itu benar? Apa maksudmu? Mungkinkah kamu dan Konkot benar-benar tidak mampu mengalahkan bocahan itu? Master Sandris berseru. Kamu menganggapku terlalu tinggi, saudara Sandris. Bahkan setelah kami bergabung, kami hanya bisa bertahan sebentar sebelum kami berdua benar-benar hancur. Jawab Wei Wuya dengan ekspresi kaku. Itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat bocahan itu. Dia masih seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Itu sudah luar biasa jika kecakapan bertarungnya sedikit lebih unggul dari salah satu dari kita. Tetapi gabungan Anda tidak dapat mengalahkannya. Master Sandris menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak untuk mempercayai itu. Pandangan ketakutan melintas di mata Wei Wuya saat dia berkata, saya tidak senang mengakui ketidakmampuan saya dan Konkot untuk menyamai seorang kultivator hebat yang baru. Menurut Anda, apakah ada alasan bagi saya untuk berbohong kepada Anda? Anda bisa menertawakan saya semau Anda, tetapi saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa pria ini sangat kuat. Di permukaan, tampaknya kami menderita kekalahan telak, tetapi dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saya bisa merasakan itu. Dia bisa saja membunuh Konkot dan diriku sendiri saat itu juga. Master Sandris benar-benar terpaku pada tempatnya setelah mendengar itu. Tentu saja jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bebas untuk pergi ke sekte awan melayang dan menantangnya untuk diri Anda sendiri. Hehe, Anda datang jauh-jauh ke sini dari sekte kebenaran agung. Jadi saya kira itu pasti yang terjadi. Anda berencana untuk melakukannya. Senyuman dingin tiba-tiba muncul di wajah Wei Wuya. Ekspresi Master Sandris berubah sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia tidak membantah asumsi itu, menunjukkan bahwa Wei Wuya memang benar. Jika aku jadi kamu, aku akan menyelamatkan diriku dari penghinaan. Bagaimanapun, aku akan mencapai akhir umurku. Jadi tidak peduli seberapa kuat bocahan itu tidak masalah bagiku. Namun, kamu dan iblis tua Konkot kemungkinan besar akan ada selama bertahun-tahun lagi. Jadi aku menyarankan kamu untuk tidak menjadi musuh orang itu, kata Wei Wuya dengan tenang. Apa? Kamu akan mencapai akhir umurmu, saudara Wei? Master Sandris sedikit goyah sebelum ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Memang, aku mencapai tahap jiwa baru lahir lebih dari 200 tahun lebih awal dari kalian berdua. Jadi wajar jika aku meninggal lebih dulu dari kalian berdua. Itu mungkin akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kamu dan Konkot masih punya waktu, dan mungkin ada kesempatan bagi kalian berdua untuk mencapai tahap transformasi dewa. Tampilan yang sedikit sedih muncul di wajah Wei Wuya. Saudara Wei, kamu? Master Sandris ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dan ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Saya yakin bahwa anak nakal Han tidak akan bersikeras memburu Anda dan iblis tua Konkot.
Anda kemudian akan dapat fokus sepenuh hati untuk mencapai tahap transformasi dewa, desak Wei Wuya. Terima kasih atas nasihat Anda, Saudara Wei. Saya pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kata-kata Wei Wuya sangat tulus dan sepenuh hati, dan bahkan Master Sandrik sedikit tergoda untuk mengikuti nasihatnya. Baiklah, saya sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Terserah Anda, apakah Anda ingin mengindahkan nasihat saya atau tidak. Saya akan kembali ke pulau sekarang. Kemungkinan besar ini akan menjadi pertemuan terakhir kita. Wei Wuya menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan sebelum Master Sandridge bisa mengatakan apa-apa lebih jauh, dia sudah terbang kembali ke 7 Pulau Roh. Adapun Master Sandridge, dia tetap terpaku di tempat dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menghela nafas pelan dan juga terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya putih. Namun dia terbang langsung menuju negara Si. Dia masih ingin melihat kekuatan Hani dengan matanya sendiri sebelum membuat keputusan. Jika kultivator hebat baru ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor, maka dia akan segera memperhatikan saran Wei Wuya dan pergi ke pengasingan untuk mencoba dan mencapai tahap transformasi dewa. Sebulan kemudian, berita lain mulai beredar di seluruh wilayah selatan surgawi. Dikatakan bahwa Master Sandridge setelah mengunjungi Sekte Awan Melayang secara langsung, hanya untuk pergi setelah hanya setengah hari. Setelah kembali ke Sekte Kebenaran Agung, dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk waktu yang tidak terbatas. Berita ini secara alami menarik spekulasi lebih lanjut dari sekte-sekte di wilayah selatan surgawi. Namun pada titik ini, bahkan kultivator yang paling bodoh pun bisa mengetahui bahwa penatua agung dari Sekte Kebenaran Agung ini pasti tidak bisa menang melawan Hanli. Kalau tidak, mengapa dia menunjukkan kelemahan begitu dia kembali ke sektenya? Dengan demikian, reputasi Hanli sebagai kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi telah dengan baik dan benar-benar disemen. Pengaruh Sekte Awan Melayang juga mulai berkembang secara drastis, dan dalam kurun waktu beberapa bulan, mereka telah mengambil alih sebagian besar negara bagian Si. Semua sekte kultivasi lainnya di negara bagian Si harus mengakui mereka atau membangun kembali sekte mereka di negara lain. Karena fakta bahwa sekte pedang kuno dan pavilion 100 kemungkinan juga terletak di pegunungan awan mimpi, mereka terhindar dari proses asimilasi ini dan juga berhasil memperluas kekuatan mereka juga. Namun mereka sebenarnya telah menjadi anak perusahaan raksasa Sekte Awan Melayang. Dan mereka terus-menerus menikmati campuran rasa sakit dan kesenangan.